Pekanbaru, dan yang saya sayangi ibu-ibu SDN 106 Pekanbaru yang hebat yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka presentasi diseminasi aksi nyata saya, yaitu penyebaran budaya positif di sekolah. Selamat datang guru-guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Insya Allah. Amin. Di pendidikan nasional, menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Pendidikan. Nah, dia memiliki dalam pendidikan itu, yakni Ingangso Sambudo di depan menjadi tauladan, Ingmadia Maun Karsa di tengah memberikan bimbingan, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwasanya pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, maksudnya di sini benih-benih itu peserta didik kita ini adalah benih yang akan kita rawat, yang akan kita jaga, dan yang akan kita tumbuhkan sebagaimana kodrat mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru hanya sebagai penuntun, bukan lagi sebagai penentu. Nah, budaya positif mungkin sudah pernah kita terapkan di sekolah, dan saya rasa ibu-ibu sudah menerapkannya di kelas. Bahkan di sekolah kita, anak datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itu adalah salah satu bentuk dari budaya positif. Nah, konsep dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, terus ada teori motivasi hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Paradigma atau mengubah suatu pendidikan kita agar terlihat lebih baik, agar anak kita juga lebih bagus ke depannya, maka kita harus merubah dulu. Tidak harus langsung bisa kita rubah. Kita akan merubahnya tentunya dengan pelan, step by step. Tentunya kita akan merubah mulai dulu dari diri kita, terus baru kita bisa memberikan kepada anak. Ya, intinya kita sebagai tauladan jadinya, ya Ibu. Nah, sikap sesungguhnya yang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Guru kalau kita di kelas. Namun sekarang kita bukan lagi sebagai pengontrol atau penentu dari anak tersebut. Namun kita sekarang anak bisa menentukan kemana arahnya mereka. Kalau dulu kita mengontrol anak itu harusnya bisa, semua anak harus bisa matematika, itu wajib. Tidak ada lagi anak yang tidak bisa kali-kali, itu wajib. Kalau tidak, dia tidak akan bisa naik kelas, atau anak tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi anak harus bisa mengikuti pelajaran itu. Namun sekarang itu tidak lagi. Anak bisa menentukan arahnya kemana. Mungkin anak yang A atau anak yang B tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika, namun dia bisa di olahraga. Nah, itulah yang harus kita kembangkan. Nah, stimulus kontrol inilah yang harus kita tegakkan sekarang. Kalau dulu kita orang lain bisa mengontrol saya, artinya guru bisa mengontrol siswanya, sekarang tidak lagi. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, artinya siswa itulah yang bisa mengontrol dirinya kemana. Kita sebagai guru hanya sebagai penuntun dan pengarah anak tersebut.
agar anak tersebut masih di dalam koridor-koridor sesuai dengan ketentuan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menghadiri ketidaknyamanan dan hukuman, menghindarikan dan hukuman. Nah, murid selalu menghindari hukuman. Bagaimana cara menghindari hukuman? Kadang murid itu tidak takut dihukum, jadi datangnya cepat waktu. Terus kadang di sini juga mendapatkan imbalan. Nah, mungkin siswa atau bahkan kita sendiri, ibu-ibu, berharap sering ada imbalan ini. Nah, namun sekarang ini sudah kurang efektif untuk memotivasi siswa. Maka kalau mengharapkan imbalan ini artinya melakukan segala sesuatu tanpa keikhlasan dari diri. Jadi kita mengharapkan apa output ke depannya. Nah, kalau untuk nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri itu di sini saya contohkan, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ia merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi motivasi ini agar siswa kita tuh dapat melakukan sesuatu dengan sendirinya, contohnya dengan membuang sampah sendirinya. Tentunya kita akan menimbulkan dulu contoh terbaik buat dia. Jadi kita ini adalah contoh bagi guru, bagi siswa kita atau bagi murid-murid kita. Untuk itu kita mulai dari diri kita, contohnya dengan membuang sampah. Jika kita menemukan sampah, ya sebelum murid itu kita suruh, ya kita dulu memetiknya. Artinya kita mencontoh, nampak sama siswa kita, jadi siswa kita akan mencontoh kita untuk mengambil sampah tersebut. Sehingga tidak repot-repot lagi kita untuk menyampaikan, untuk menyuruh anak mengambil sampah tersebut. Kenapa? Karena dia sudah melihat kita mengambil sampah tersebut. Jadi ibu saya sudah mengambil, otomatis dia juga termotivasi untuk mengambil tanpa kita berikan imbalan dan hukuman. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Clover mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema permohonan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin mengubah suatu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di paradigma baru ini dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini terdapat 3 fokus, yaitu pertama konten, yang kedua itu ada proses, yang ketiga ada hasil. Nah, mungkin dalam 3
tidak harus ada ketiganya kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Dan diferensiasi ini juga bisa mengelompokkan siswa kita dalam gaya belajar yang berbeda-beda, dan kita kelompokkan di setiap kelompoknya. Ada pembelajaran audio, terus audio, visual, dan kinestetik. Nah, pembelajaran dengan gaya belajar ini juga tentu kita akan menyiapkan strategi-strategi pembelajaran untuk siswa kita itu tentu tidak dengan satu strategi saja. Nah, untuk siswa kita dengan kelompok pembelajaran dengan audio, tentu kita akan memberikan dengan dengan strategi pembelajaran audio. Untuk dengan siswa kita dengan kinestetik, tentu kita akan memberikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dia itu. Begitu juga dengan visualnya. Yang positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kebutuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman tentu ada menyakiti biasanya, terus hukuman ini juga tidak nyaman bagi kita maupun siswa kita, tidak nyaman. Terus murid takut, hukuman juga memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya dan mereka tidak akan pernah mengakui kesalahannya karena mereka takut akan hukuman tersebut. Terus murid juga menjadi rendah hati atau rendah diri. Nah, ini terus ada penghargaan juga. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya penghargaan jangka pendek ini mungkin berupa bentuk-bentuk gift-gift seperti ujian, bisa terus berupa makanan atau alat-alat tulis atau benda-benda dan sebagainya. Efektif karena kenapa tidak efektif? Biasanya anak melakukan sesuatu, dia akan meminta penghargaan dari gurunya, makanya sering tidak efektif. Merusak hubungan atau ada sifat iri. Kenapa merusak hubungan antar teman yang satu? Karena siswa yang satu dan yang lainnya cemburu karena temannya bisa mendapatkan sesuatu penghargaan dari gurunya. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensi. Konsekuensi ini ada penguatan jangka pendek, penguatan jangka panjang. Kalau kita beri penguatan anak setiap apa yang dilakukannya, jadi mereka akan bersemangat untuk melakukan segala aktivitas tersebut. Terus tentu kita memerlukan monitoring berkelanjutan. Jangan hanya kita setelah kita berikan penguatan terus cukup sampai di sana. Kalau hanya sebagai penguatan dan cukup sampai di sana, maka anak tersebut tidak nampak perkembangannya, sehingga siswa kita tidak terlihat kemajuan berkelanjutannya. Terus stimulus responnya juga harus kita monitoring juga.
Lanjut dengan restitusi. Restitusi ini biasanya ada murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada teori kontrol, lanjut murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, terus menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, restitusi ini saya rasa sangat menarik kita lakukan di sekolah kita atau kita praktekkan di sekolah kita, karena kita tidak memberi hukuman kepada siswa apabila siswa melakukan kesalahan. Kita menumbuhkan dulu apa yang ada di diri dia, apa yang dia lakukan, apa yang membuat dia melakukan tersebut. Nah, selanjutnya kita tawarkan apa solusinya kepada siswa tersebut. Mereka yang menemukan solusinya dengan kita mengarahkan agar dia menemukan solusinya. Perbedaan. Murid sering, contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama ada hukuman, terus ada konsekuensi, dan ada restitusi. Biasanya guru menghukum siswa kita atau murid kita tidak membuat PR. Biasanya dulu kita menghukum murid tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit, atau mungkin kita suruh dia keluar, atau mungkin banyak macam yang kita lakukan untuk menghukum siswa. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang sangat ditakutkan oleh siswa kita, dan karena hukuman ini kadang siswa kita malas untuk sekolah. Dan kenapa dia malas sekolah? Karena untuk menghindari hukuman ini. Nah, terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, restitusi. Keyakinan kelas dirinya yang membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya keadilan tanpa keterpaksaan. Nah, kalau dari kasus ini biasanya kalau kita menggunakan restitusi, dan ini sudah saya lakukan di kelas saya, siswa menyadari, ya dia tahu kalau dia tidak buat PR, dan dia mau mencari solusi sendiri. Dia bilang, ya ibu, saya akan buat PR-nya, tapi boleh di rumah bu, besok saya bawa. Ya, itu solusi yang mereka berikan kepada saya, dan saya menerima solusi itu. Dan kalau dia yang menemukan solusi sendiri, otomatis dia akan bertanggung jawab. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Aturan itu berupa aturan yang disepakati di kelas dan mungkin bersifat satu arah. Nah, peraturan itu bersifatnya satu arah dan mengikat, tidak boleh dilanggar. Nah, kalau ada pelanggaran, ada sanksi. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan singkat yang diyakini membawa kebaikan kepada siswa kelas atau warga kelas. Jadi keyakinan ini anak sendiri yang buat, dan mereka sendiri yang
akan menjalankannya. Kalau mereka sudah membuat keyakinan kelas, mereka akan bertanggung jawab dengan keyakinan kelas mereka, karena mereka yang menimbulkan, mereka yang membuat, dan mereka juga yang akan melaksanakannya. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, dan bangsa maupun agama. Nah, maksudnya nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat umum, terbuka. Nah, contohnya mungkin disiplin pada tempatnya itu bersifat universal, terbuka kasih sama anak dan mudah dipahami. Ya, disiplin banyak hal-hal yang bisa kita masukkan di dalam aspek disiplin tersebut. Terus selanjutnya, seorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kalau peraturan itu biasanya tertulis tanpa makna. Kadang peraturan itu sulit dipahami oleh anak-anak karena bahasanya kadang. Namun kalau untuk keyakinan itu dari bahasa mereka yang kita masukkan kepada bahasa yang lebih singkat biasanya. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke dalam menghormati, terus ada komitmen juga, atau bisa kita masukkan ke dalam bentuk disiplin juga ini. Karena hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu biasanya juga kita bisa masukkan ke dalam disiplin juga. Terus menghormati orang lain, artinya menghormati gurunya dan teman-teman lainnya, agar kalau dia terlambat, dia tidak mengganggu. Kalau terlambat, otomatis dia mengganggu aktivitas teman di kelasnya. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini biasanya lebih abstrak dan dari peraturan, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang ada di sana adalah kalimat-kalimat positif, ya contohnya tadi disiplin, dan kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti tidak boleh, itu tidak boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas. Biasanya tidak boleh datang terlambat, tapi kita buat datang tepat waktu. Ya, makanya kita kalau dalam diganti dengan datang tepat waktu. Nah, selalu gitu. Ya. Terlambat lagi ya. Ya, untuk itu kita akan merubahnya dengan bahasa-bahasa positif. Ya. Ya. Karena bahasa tidak itu arti lebih ke peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kan itu bentuk dari peraturan dan mengikat. Nah, kalau kalau keyakinan kelas, dia kan sifatnya tidak mengikat, namun harus menumbuhkan tanggung jawab anak. Jadi kita buat kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif contohnya tadi datang tepat waktu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, setiap manusia berbeda-beda dalam kebutuhannya. Yang diantaranya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan, terus ada penguasaan atas kemampuan, kebebasan, terus ada kesenangan. Nah, kebutuhan anak atau kebutuhan manusia ini tidak sama. Semua di antara anak yang satu dan anak yang lainnya itu berbeda. Untuk itu kita sebagai guru menuntun muridnya, bukan penentu dari hidup anak. Jadi kita sebagai penuntun itu kita harus menganalisa, bahkan kita harus mengetahui siswa itu membutuhkan yang mana terlebih dahulu. Apakah dia membutuhkan bertahan hidup, atau membutuhkan kasih sayang, atau juga kebebasan. Ya. 5 posisi kontrol di restitusi.
institusi. Yang pertama itu ada penghukum, ada teman, terus ada pembuat rasa bersalah, terus ada pemantau dan manajer. Nah, penghukum itu ialah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemungkinan murid akan marah dan dendam. Nah, kalau untuk penghukum ini biasanya kalau kita beri hukuman, anak lama terasanya depresi bisa jadi anak bagai. Jadi kita pikirkan lagi untuk menjadi kita ini sebagai penghukum. Kita pendidik, pendidikan kolonial. Terus membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Nah, terus teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terus manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tugas orang manajer yaitu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, membukanya, memisahkan murid dengan kelompoknya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Di 3 restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentu anak jika melakukan kesalahan pasti ada alasan dia melakukan kesalahannya. Nah, itu yang harus kita temukan apa alasannya. Terus menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menemukan masalahnya tadi, tentu kita menanyakan keyakinan anak tersebut. Semua kita memiliki motivasi internal. Mengapa peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau diibaratkan pengkebun lah? Ya. Kenapa nggak yang lainnya, Bu ya? Iya, kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak tukang ojek atau tukang apa ya, Bu ya? Tukang bank gitu kan. Jadi tukang bank bisa ngitung duit kan? Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain, Bu? Akan kita dulu lagi. Oke. Silakan ya, Bu. Ya, baik. Di sini yang saya tanyakan, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dulu. Yang pertama saya akan jawab dulu dari Ibu Dewi. Pertanyaannya itu dengan kenapa guru ini diibaratkan dengan tukang kebun atau petani. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ini seorang guru adalah sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya di sini adalah kita ini sebagai guru adalah sebagai penuntun, sebagai penjaga anak kita agar anak-anak kita ini bisa berjalan atau mengembangkan bakatnya sesuai dengan kodrat dia dari lahir, dan kodrat dia ini yang akan dikembangkannya sampai nanti dia selesai di sekolah kita. Nah, kita ini hanya menjaganya atau menuntunnya saja. Dan kita tidak bisa menentukan dia jadi apanya. Sama halnya petani. Petani hanya bisa memberi pupuk, menjaganya dari jamur, terus memberi nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh benih tersebut. Nah, begitu juga kita
sebagai pendidik agar kita sebagai pendidik dapat menuntun siswa kita, menuntun murid-murid kita agar murid-murid kita ini bisa menghadapi masa depannya dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, juga mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya yang tadi sepanjang penjelasan saya tadi memang saya tidak menyebutkan kesepakatan kelas, yang ada hanya keyakinan kelas. Nah, mungkin Ibu bertanya-tanya, kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Nah, di sini kenapa keyakinan kelas yang digaungkan atau disebutkan? Karena keyakinan kelas ini adalah bentuk dari peraturan yang diubah menjadi kesepakatan. Setelah disepakati semuanya, terus baru diyakini oleh anak-anak kita untuk dia melakukannya. Makanya dinamakan dengan keyakinan kelas. Namun di sekolah-sekolah atau pada umumnya sekarang itu lebih terkenal dengan kesepakatan kelas. Padahal itu dinamakan keyakinan kelas. Karena mereka yang menemukan sendiri apa peraturan tersebut menjadi sebuah kesepakatan. Setelah disepakati semua peraturan-peraturan yang diganti ke kata-kata positif, ya misalnya tadi siswa datang tepat waktu. Nah, itu kan bentuk dari peraturan. Tidak boleh datang terlambat. Namun peraturan itu kan sifatnya mengikat dan memaksa. Kalau bunyi peraturan biasanya tidak boleh datang terlambat. Nah, dengan kalimat ini mengikat terus memaksa. Sementara kalau keyakinan ini sifatnya tidak memaksa, namun anak bertanggung jawab akan kesepakatan mereka buat tadi. Makanya dibuat dengan setelah disepakati peraturan tadi kita ubah ke dalam kalimat-kalimat positif menjadi kesepakatan. Setelah disepakati baru kita kita tanamkan atau kita patenkan dia berbentuk keyakinan. Nah, yakin anak itu menjalankannya, makanya dia jadi seperti yang kita lakukan sekarang, mungkin kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas itu ya keyakinan kelas. Oke, bagaimana Ibu Emilia dan Ibu Dewi? Cukup ya? Dari paparan tadi saya mungkin masih belum begitu pemahamannya. Jadi saya sekarang minta jelaskan kembali tentang segitiga restitusi itu dan berikan contohnya supaya lebih jelas. Langsung saya jawab saja ya. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas di sini yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus ada validasi tindakan yang salah, sesuai semua perilaku memiliki alasan. Maksudnya di sini semua apa yang dilakukan oleh anak atau kesalahan yang anak lakukan itu dia memiliki alasan. Pasti ada alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Semua kita memiliki motivasi internal. Nah, dari 3 ini kita menemukan, bukan kita yang menemukan, tapi anak yang menemukan, namun kita arahkan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi ini yang menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, contohnya anak membuat kesalahan, misalnya anak datang terlambat. Nah, anak datang terlambat, jadi tentu kita menegurnya. Tentu itu kan sudah melanggar keyakinan kelasnya tadi.
Nah, kita panggil dia berdua, tanya dia mengapa, biar dia menemukan sendiri kenapa dia menemukan sendiri masalahnya. Ya, kenapa dia kita panggil? Tentu dia mengetahui kenapa dia dipanggil. Oh, saya kena panggil sama guru. Oh, karena saya datang terlambat tadi. Terus kita panggil dia, kita tanyakan mengapa dia datang. Kita tanyakan kenapa, apa tujuan kita memanggilnya. Dia bilang, misalnya siswa tersebut, Budi, kau kamu ibu panggil ke sini, kenapa? Kau terus tentu dia akan menjelaskan, ya Bu, saya datang terlambat. Ya, otomatis setelah dia melihat, ya kita kan tahu dia punya alasan yang menanyakan mengidentifikasi masalah tadi sudah terjawab. Dia datang terlambat, masalahnya terlambat. Nah, suruh dia juga menemukan tindakan itu salah atau benarnya. Jadi otomatis dia mencerna, oh, tindakan saya yang salah ini, saya datang terlambat kan salah tindakan saya. Tindakan artinya dia akan merubah sendiri karena dia sudah melakukan kesalahan. Tanyakan lagi solusinya, biar dia yang menentukan solusinya seperti apa. Jangan kita yang memberi solusi, tapi tetap kita arahkan agar dia menemukan solusi tersebut. Misalnya tadi, nah karena dia sudah datang terlambat, harusnya dia bagaimana? Harusnya dia tidak datang tepat waktu datangnya. Terus dia untuk datang tepat waktu ini apa yang harus dia lakukan? Ya dia yang menentukan. Mungkin dia bisa menjawab dengan saya harus cepat bangun pagi, atau dia juga bisa cepat minta diantar orang tuanya. Kalau dia diantar orang tuanya, itu dia harus cepat siap dulu, bangun pagi dulu, siap dulu, baru bisa diantar lebih awal dari oleh orang tuanya agar tidak terlambat. Nah, itu solusi itu anak yang menemukan, bukan kita. Jadi kalau anak yang menemukan solusinya tadi, insya Allah anak tersebut akan bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan ke kita. Biasanya seperti itu, dia bisa. Biasanya anak-anak yang menemukan sendiri masalah solusinya, dia akan bertanggung jawab. Oh, saya kan udah ngomong saya harus datang tepat waktu, dan saya udah berjanji sama ibu dan diri saya sendiri. Biasanya begitu ya Bu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pada pembelajaran paradigma baru dengan pembelajaran terdiferensiasi, seperti apa bentuknya itu? Bisa diperjelaskan lagi? Oke, pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Nah, ini paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran diferensiasi ini sendiri adalah strategi pembelajaran yang baru kita laksanakan untuk pembelajaran di IKM, yaitu Kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan kemampuannya masing-masing atau gaya belajarnya. Nah, misalnya awalnya kita dulu di awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran kita mengadakan tes diagnosis. Nah, tes asesmen diagnosis ini biasanya menentukan arah belajar anak itu bagaimana. Dan kita kelompokkan anak tersebut ke pembelajaran, misalnya dia ada yang kinestetik, ada yang audio, terus ada yang visual. Nah, terus dari yang ini kita kelompokkan mana anak yang kinestetik, audio, terus ada yang anak visual. Nah, tentu kita akan harus banyak memiliki strategi pembelajaran karena dalam kelas tersebut ada 3 macam gaya belajar. Nah, mungkin masalahnya timbul lagi masalah anak banyak gitu ya. Nah, dengan anak banyak mungkin kita bisa membuat
pengelompokan anak tidak dengan gaya belajar, tidak dengan tiga apa ini tadi. Oke, kita buat dengan gaya belajarnya. Nah, gaya belajar anak kan juga bermacam-macam. Nah, bisa kita kelompokkan. Yang tadi gaya belajar anak dengan tiga audio, kinestetik dan visual. Seandainya kita tidak bisa mengelompokkan karena ribut, mungkin anak banyak, kita kelompokkan dengan kemampuan. Ada yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di kelas kita tentu ada 3 kelompok tersebut. Nah, otomatis yang kelompok paling rendah kemampuannya, tentu kita akan memberi pembelajarannya atau strateginya berbeda dengan yang lain. Walaupun mungkin materinya sama, tapi cara kita menyampaikan ke anak yang rendah, sedang, dan tinggi tadi kemampuannya tentu tidak sama. Kalau anak yang kemampuannya tinggi atau yang cepat nangkapnya, tinggal kita jelaskan bersama, selesai, dia bisa. Nah, kalau anak yang sedang tentu dia minta pengulangan kembali. Nah, anak yang tadinya kemampuannya rendah, tentu kita mungkin bisa datang ke dia untuk menjelaskannya, atau kita bisa menggunakan strategi lain, meminta teman yang mampu tadi untuk mengajarnya. Itu bisa dengan menggunakan strategi tutor sebaya juga. Nah, jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya tidak harus sesuai dengan harus membuat anak ini anak yang visual, anak ini yang kinestetik, ini anak yang audio, tidak harus. Nah, namun kita bisa susun anak tersebut dengan bentuk kemampuan. Jadi yang penting pembelajaran ini nyaman dan bisa mengembangkan bakat anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk penilaiannya tentu berbeda. Anak yang indikatornya tentu berbeda. Anak yang tinggi, sedang, dan rendah tentu indikatornya berbeda. Walaupun nilainya sama, tapi indikatornya kan berbeda. Nah, dari indikator tersebutlah kita menilai anak-anak yang kemampuan rendah, sedang, dan tinggi tadi. Oke, bagaimana Ibu Saribulan? Dari penjelasan tadi saya ingin bertanya, yaitu antara pembagian 3 kelompok anak, yang pertama sedang, yang pertama pintar, yang kedua sedang, yang ketiga kurang. Pertanyaan saya, apakah boleh anak yang kurang ini kita kelompokkan jadi satu? Tujuannya supaya lebih mungkin mengontrolnya lebih banyak, lebih fokus, kemudian satu atau sekaligus gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan juga di Saribulan. Saya mau yang dimaksud ibu itu kelompoknya yang belum yang kurang, memang begitu maksudnya. Anak yang kemampuan rendah, dudukkan dia sekelompok, semua kemampuannya rendah. Terus anak yang kemampuan sedang, dudukkan dia semua sedang semua, dan kemampuan tinggi dudukkan dia sesama dia. Jadi kalau untuk kemampuan rendah kan otomatis kita akan lebih banyak fokus ke dia. Jadi waktu kita lebih banyak untuk dia. Sementara anak yang kemampuan rendah kan cukup kita jelaskan sebentar, terus dia paham, ya kita kembali ke anak yang berkemampuan rendah tersebut. Sehingga anak yang berkemampuan rendah ini bisa juga ikut dalam pembelajaran tersebut atau paham dengan materi tersebut juga. Jadi dia tidak tertinggal dengan teman-teman dia yang berkemampuan sedang dan tinggi tadi. Silakan. Ini menambahkan saja kepada kawan-kawan ya Bu ya. Contohnya diferensiasi itu tidak hanya dalam bentuk proses saja, bisa saja dalam pengerjaan tugas begitu ya Bu ya. Contoh kemarin yang telah dibuat itu
itu bagaimana dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan judul yang sama kemarin itu sistem pencernaan manusia. Ketika itu ada Tanuto di sini, dan alhamdulillah itu jadi aksi nyata ya kan. Dah dapat itu tuh, tapi lama gitu. Jadi anak itu ditugaskan setelah kita presentasikan begini loh, ini ada la torsonya itu dari sini sampai nanti ke anus gitu. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya anak boleh memilih bagaimana sesuai dia. Kalau anak yang hobinya menggambar, berarti kita boleh memberikan tugasnya dengan menggambar bagaimana tubuh manusia itu, alat pencernaan itu mulai dari mulut sampai nanti ke terakhir pembuangan. Dan bagi anak yang suka istilahnya pandai membuat istilahnya peta pikiran, boleh dia dengan peta pikiran gitu. Atau istilahnya anak yang lebih suka menguraikan dengan tutur bahasa yang bagus, dia boleh mencatat seperti biasa. Itu diferensiasi dalam tugas gitu. Bisa jadi contohnya ketika proses itu dalam kemarin karena sering ditugaskan di kelas 1 waktu di Taluk Kuantan, itu dalam perkalian istilahnya tuh pembelajaran penjumlahan yang melompat-lompat itu. Ada kadang kita buat garis bilangan di depan, jadi anak tuh ngitungnya kayak gini, langsung dia di ke depan. Tapi anak yang kinestetis, dia itu lebih suka bergerak dia. Boleh aja di ubin dia suruh loncat-loncat dia di ubin gitu ya kan, di ubin tuh. Jadi begitu kira-kira yang diferensiasi itu kan maksudnya itu berbeda ya. Dalam itu sekali pertemuan kita bisa melakukan beberapa Iya. strategi pembelajaran. Iya. Tidak hanya satu strategi pembelajaran. Kan dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 hal yang harus kita jalankan, atau Iya. boleh saja tiga-tiganya kita jalankan, atau boleh juga hanya 2 atau 1 yang kita jalankan. Karena di pembelajaran diferensiasi itu ada proses, terus ada konten, ada karya. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ketiganya, alhamdulillah. Ya. Nah, namun kalau hanya kita bisa lakukan di dalam proses saja juga tidak apa-apa. Terus syukur-syukur ada proses, ada konten. Nah, imbasnya syukur-syukur ada hasil. Tentu kita setelah melalui 2 tahap, tentu kita akan menginginkan hasil. Nah, itulah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya tujuannya pembelajaran diferensiasi ini mengarahkan anak agar anak tersebut lebih baik, agar anak tersebut suka belajar, suka dia datang ke sekolah ini karena dia akan belajar sesuai dengan keinginannya, Iya. sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi anak datang ke sekolah suka, gembira. Silakan siapa yang mau refleksi? Dari jabaran Bu Hazani, maka bisa kita ambil refleksi. Yang pertama adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Terus yang kedua, pendekatan restitusi, yang mana ciri-ciri dari pendekatan restitusi yang disampaikan yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dari semua penjabaran yang disampaikan oleh Hazani, maka yang sebaiknya selama ini kan kita melakukan pendidikan kolonial, menghukum murid kalau ada kesalahan dia gitu. Maka dengan adanya perkembangan bidang pendidikan, terus
terus belajar, kita sebagai guru terus belajar menyesuaikan kebutuhan murid, maka solusi yang tepat dan bagus saya rasa memang restitusi kepada murid. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya Ibu Nova dan itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari budaya positif. Paparannya sangat bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah kita. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari selama proses belajar mengajar di sekolah. Restitusi yang sudah dilakukan, saya melihatnya sudah menunjukkan kaidah-kaidah coaching, dan ini sangat bagus sekali untuk membenahi penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak dan untuk meneruskan paradigma baru dalam pembelajaran. Ini bukan sistem hukuman ataupun konsekuensi lagi, akan tetapi untuk menyadari si anak itu dalam memperbaiki tingkah lakunya. Jadi kesimpulannya, pertemuan hari ini penyampaian oleh narasumber kita sangat baik dan sudah memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita akan berdoa dalam doanya dipimpin oleh Salma. Silakan Salma pimpin doanya. Punya kertas yang akan kalian tulis untuk menulis kelas impian kalian, nanti dibagikan satu-satu. Jadi silakan ditulis apa yang menjadi kelas impian kalian. Nah, setelah ditulis boleh ditempel di sini di kertas yang berwarna hitam. Oke? Ada yang bertanya? Nggak ada. Oke, ibu bagikan. Satu dari antara kalian membacakannya, nanti kita akan masukkan ke sini kemana? Sekolah tepat waktu. Berarti mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Setuju ini? Berarti ini maksudnya kemana? Oke, maksudnya di disiplin. Tahu kamu ibu panggil ke sini kenapa? Kenapa? Karena saya mencontek. Karena mencontek. Punya siapa yang dicontek? Aira. Aira. Ibu tahu kamu punya alasan untuk mencontek. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, ibu mau tahu apa alasan kamu mencontek Aira? Saya tak menyebarkan penjelasan guru sampai bicara di teman sebelah. Nah, jadi kamu tadi tidak mendengarkan penjelasan guru di depan. Kamu ngobrol sama si Rehan, teman sebangku kamu. Jadi nggak bisa ngerjainnya. Terus mencontek sama punya Aira. Nah, jadi mencontek sama punya Aira. Nah, harus Hafiz lakukan. Nah, saya mendengarkan penjelasan guru. Tidak mengobrol sama kawan sebelah. Besok-besok Hafiz kalau ibu sudah menjelaskan di papan tulis, mestinya Hafiz mendengarkan.
Jadi ya Hafiz tidak mencontek lagi. Ya, jadi ibu berharap ini tidak lagi terjadi di kemudian hari atau besok-besoknya, nggak boleh terjadi lagi. Untuk itu pastikan ibu menjelaskan Indonesia. Itu silahkan masuk lagi ke kelas. Azio, tahu kamu ibu panggil ke sini? Ibu tahu kamu pasti ada alasan mengapa kamu berkelahi dengan Hafiz. Nah, kenapa kamu bisa berkelahi sama Hafiz? Pas lagi bergelukan, nah dia tegak pas saya pengen masuk nggak bisa makan. Tiba-tiba mas saya ke dalam dia. Jadi tiba-tiba didorong. Artinya Azio tidak sengaja begitu. Jadi Azio tidak sengaja karena lagi bercanda, terus kena Hafiz gitu, jadi terjatuh. Terus karena begitu, harusnya apa yang Azio lakukan? Minta maaf. Meminta maaf dengan siapa? Habis. Azio lakukan nggak waktu itu? Terus kenapa terjadi perkelahian kalau dilakukan minta maaf? Pas saya pengen minta maaf tiba-tiba ngomong si Habis. Apakah waktu itu sudah waktu itu udah Azio minta maaf, belum disampaikan minta maafnya sama si Hafiz? Sambil pas mau minta maaf tiba-tiba langsung digigit mas. Jadi tiba waktu Azio mau minta maaf langsung diajaknya pagi gitu. Terus langsung Azio pukul lagi dia. Nggak ada, saya diam aja. Terus kenapa dia menangis? Pas saya campak itu sakit kemarin ya. Terus saya bilang terus aja lah, sorry lah. Begitu. Namun dia nggak terima. Jadi tetap nangis dia. Terus dia jadi pagi. Gitu. Harusnya Azio ngapain? Saya minta maaf dan dia kena lagi sama Habis lagi. Minta maaf. Dia kata lagi. Terus intinya setelah Azio minta maaf, nanti kalau bergelut atau bercanda itu hati-hati ya, jangan sampai temannya tersakiti lagi. Jadi Azio harus merubah cara berguraunya atau berdialognya agar kawannya tidak tersakiti. Oke, terima kasih ya sudah datang ke sini. Saya Hafiz. Saya senang nggak dihukum pasalnya gara-gara nyontek. Saya senang karena nggak dihukum bukan tadi.